Halo Sobat Moto Hobi dan Gadget, kembali lagi kali ini bersama gua Bre. Beberapa waktu lalu kita lihat di berita kalau Windows itu dia ngeluarin seri terbaru ya kan, yang dinamakan Windows 11. Nah, Windows 11 ini yang kita dengar dan kita lihat di media, dia digadang-gadang memiliki fitur-fitur dan tampilan baru yang lebih oke nih. Nah, Sobat Moto Hobi dan Gadget pengen tahu seperti apa perbedaannya sama Windows yang lama. Kayaknya langsung aja kita cek bareng-bareng sih. Nah, buat kalian yang mengalami kesulitan saat instalasi Windows 11, mungkin solusinya kalian harus setting Enable FTMP di pengaturan BIOS kalian. Nah, setelah berhasil kita instalasi, langsung kita disuguhkan sama tampilan home screen yang baru ya. Kita lihat di sini, ini wallpapernya udah baru juga. Dan kalau gue lihat di sini tampak mirip-mirip seperti macOS ya. Ini mungkin menurut gue mungkin si Windows sudah menurunkan gengsinya sedikit gitu. Jadi dia udah mulai meniru. Kemudian perbedaan atau upgrade lain pada home screen di sini kita lihat taskbar-nya defaultnya itu di tengah ya, bagian tengah dari screen kayak gitu sih. Kemudian kita beralih ke widget. Sekarang kita bisa melihat tampilan baru dari widget Windows 11 ini. Sebenarnya tampilannya ya ada peningkatan dan cukup menarik ya. Cuman di sini menurut gua kekurangannya untuk menggunakan widget dengan maksimal di Windows 11, lo mesti bikin akun Outlook dulu, Sobat Moto Hobi dan Gadget. Jadi ya menurut kami sih kegunaannya masih kurang useful lah ya. Nah, Sobat Moto Hobi dan Gadget, sekarang kita beralih ke screen layout deh. Nah, di sini ada peningkatan yang keren banget menurut gue ya. Jadi kalau kita arahin kursornya ke icon maximize, di sini ada fitur untuk milih screen layout yang berbeda-beda. Jadi ada 6 total di sini, yang mana sebelumnya di Windows 10 dan sebelum-sebelumnya lagi tuh nggak ada ya. Dan kemudian kita dibantu untuk bekerja secara multitasking nih. Misalkan ini kita drag Explorer-nya, kita drag ke kiri. Nah, ini ada peningkatan yang oke juga nih, walaupun mirip-mirip macOS ya, tapi di sini kita bisa lihat sebelah kiri ada screen utama, kemudian di kanan juga muncul screen baru yang ngebantu kita untuk bekerja secara multitasking. Nah, Sobat Moto Hobi dan Gadget, setelah tadi gue lihat screen layoutnya seperti apa, gue juga menyadari bahwa ada perubahan atau peningkatan pada icon-icon yang disajikan oleh Windows 11 ini ya. Kita lihat dari taskbar aja nih, yang di tengah nih defaultnya kita udah lihat nih, icon-iconnya udah mengalami perubahan. Jadi menurut gue dia lebih minimalis, tapi kita tetap bisa nangkap fiturnya nih apa gitu. Coba mungkin gue mau lihat di start. Nah, nih ya kelihatan perubahan-perubahannya. Jadi rata-rata sih jadi lebih minimalis. Fitur-fitur yang sama, tapi ikonnya lebih menarik dan minimalis aja sih. Nah, setelah tadi gue bahas screen layout, juga icon-icon, sekarang ada satu fitur yang penting nih, yang biasa kita gunain ya, para pengguna Windows, yaitu Windows Store-nya sendiri. Nah, gue mau lihat nih, ada peningkatan apa sih? Coba kita lihat ya, sebenarnya Windows masih menyajikan aplikasi-aplikasi dari mereka, juga third party apps ya. Tapi perubahannya di sini ya paling mencolok kayak dari user interface dan user experience-nya sih, Sobat Moto Hobi dan Gadget. Jadi kita di sini lebih dimudahkan untuk nyari apps-apps yang kita butuhkan gitu. Jadi di sini udah dikategorikan dengan rapi, tampilannya juga lebih clean dan to the point ya. Nah, yang perlu gue cek juga nih Sobat Mata Hobi dan Gadget adalah security dari Windows 11 ya. Karena Windows 11 ini dari pihak Windows sendirinya pun dia menggadang-gadang kalau seri ini mempunyai sistem keamanan yang terbaik ya. Cuman kita tahu sendiri kan yang resminya belum ada. Kami juga install yang beta, jadi kita cek aja Windows resminya kayak gimana nantinya. Nah, yang menarik juga nih dari pernyataan Windows kemarin, jadi mereka mengklaim kalau di Windows 11 ini kita bisa menjalankan Android apps secara native. Jadi kita nggak perlu aplikasi tambahan untuk menjalanin si Android apps ini, Sobat Moto Hobi dan Gadget. Tapi di versi beta pun ini kita belum bisa membuktikannya sampai sekarang, jadi kayaknya gue tunggu aja sih launching resminya kayak gimana. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa Sobat Moto Hobi dan Gadget pantengin terus video-video kita selanjutnya ya. Akhir kata dari gua, Bre, salam Mata Hobi dan Gadget.